Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Alfianur. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing. Langsung saja yang pertama yaitu jelaskan istilah di bawah ini, yaitu Software as Service, Utility Computing, dan Integrated Network. Yang pertama, Software as Service atau yang biasa kita kenal SaaS adalah perangkat lunak yang dapat dijadikan sebagai layanan yang mempermudah bisnis atau perusahaan. Layanan ini berbasis cloud yang dapat diakses dengan mudah melalui sambungan internet. Yang kedua yaitu utility computing. Utility computing merupakan model penyediaan layanan di mana penyedia layanan membuat sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhan dan membebani mereka untuk penggunaan khusus dan bukan tarif tetap. Dan yang terakhir yaitu integrated network. Integrated network merupakan link utama atau jaringan utama yang menghubungkan antara pengguna layanan cloud dengan penyedia pusat data dan provider layanan cloud. Soal nomor 2. Jelaskan dan gambarkan arsitektur network dan hybrid cloud computing. Arsitektur network hybrid cloud computing merupakan komposisi dari dua jenis private dan public. Itu disebut hybrid cloud, di mana private cloud merupakan mampu mempertahankan ketersediaan layanan yang tinggi dengan meningkatkan sistem mereka dengan sumber daya yang disediakan secara eksternal dari public cloud ketika ada fluktuasi beban kerja yang cepat dan kegagalan perangkat keras. Hybrid cloud adalah model penyebaran untuk layanan cloud di mana organisasi menyediakan layanan cloud dan mengelola beberapa sumber daya pendukung secara internal dan yang lainnya disediakan secara eksternal. Untuk gambar arsitekturnya sendiri bisa teman-teman lihat seperti gambar di samping. Soal nomor 3 yaitu berapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan kos dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi atau berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu ada perangkat keras atau hardware. Meskipun pengguna tidak mengontrol, mengelola, dan mengoperasikan hardware layanan, tetapi terdapat abstraksi layar pada infrastruktur fisik sebagai pendukung utamanya demi kelangsungan sebuah sistem tersebut. Perangkat keras yang dimaksud diantaranya yaitu router, saklar, firewall, array penyimpanan, server, penyeimbang beban, dan perangkat cadangan. Yang kedua yaitu jaringan. Selain koneksi internet, router, switch, penyimpanan data, dan server, ada beberapa komponen lain yang penting dalam jaringan komputer. Di antaranya yaitu modem, firewall, hub, access point, kabel jaringan, protokol jaringan, IP address, DHCP, dan DNS. Yang ketiga yaitu virtualisasi. Virtualisasi merupakan salah satu bagian elemen inti dalam platform awan yang dimaksud alat virtualisasi meliputi desktop, virtualisasi pengguna, dan penyimpanan aplikasi. Dan yang keempat yaitu cloud storage atau penyimpanan. Cloud storage atau penyimpanan di sini merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara online dengan memanfaatkan server virtual sebagai medianya. Ini memudahkan pengguna untuk menggunakan penyimpanan sebagai layanan cloud yang bisa ditambah ataupun dihapus tanpa perlu menyediakan hardware secara manual di setiap server.
Dan soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama 8 keuntungan yaitu pengurangan biaya investasi hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan peripheral secara fisik. Yang kedua, kemudahan backup dan recovery. Server-server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Yang ketiga yaitu kemudahan deployment. Secara virtual dapat dikloning sebanyak mungkin dan dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Yang keempat yaitu mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruangan server atau data center. Ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan AC dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik. Yang kelima yaitu mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server, berarti semakin sedikit pula ruangan untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu location server atau data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Yang keenam yaitu kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis dapat mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang ditangani. Yang ketujuh yaitu standarisasi hardware. Virtualisasi merupakan evaluasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Dan yang terakhir yaitu kemudahan replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi. Selain keuntungan ada juga kerugian. Berikut 3 kerugian. Yang pertama yaitu satu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin di dalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Yang kedua yaitu spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu satu pusat satu serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikan sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.